Setelah dirumorkan selama berbulan-bulan lamanya, akhirnya F1 meresmikan kota Madrid yang akan menjadi tuan rumah baru untuk GP Spanyol pada 2026 mendatang. Madrid akan menjadi venue F1 ke-7 yang pernah diadakan di negara Spanyol dan rencananya mereka sudah tanda tangan untuk jadi tuan rumah selama 10 tahun ke depan atau paling tidak sampai 2035. Ini bukan pertama kalinya kota Madrid mengadakan balap F1, karena dulu mereka sempat 9 kali jadi tuan rumah di sirkuit Jarama yang melangsungkan race terakhirnya di sana pada tahun 1981. Dengan diresmikannya Madrid sebagai host baru GP Spanyol, maka otomatis ini menempatkan sirkuit Catalunya ke posisi yang tidak menguntungkan karena kontrak mereka juga akan habis pada 2026 nanti. Catalunya tidak bisa berbuat apa-apa karena penyelenggaraan F1 di Madrid sendiri sudah diinisiasi oleh pemerintah setempat lewat salah satu konsorsiumnya yang bergerak di bidang pariwisata dan event organizer, yaitu IFEMA. Sirkuitnya sendiri juga akan diadakan di sekitaran area IFEMA Exhibition Center dan bakal melewati kompleks latihan tim Real Madrid. Trek ini akan membentang dengan panjang 5,4 km dan bertipe sebagai sirkuit semi jalanan dengan beberapa bagiannya dibuat permanen dan sebagian lagi akan memakai jalan umum, mirip-mirip seperti sirkuit Miami atau Albert Park di Australia. Sirkuitnya akan memiliki 20 tikungan yang bisa dibilang cukup teknikal seperti sirkuit-sirkuit jalanan pada umumnya. Apa yang unik dari sirkuit Madrid ini? Rencananya nanti akan ada 2 terowongan atau underpass yang dibuat untuk mengakomodasi layout sirkuit yang melewati jalan tol. 2 terowongan itu ada di exit tikungan 6 atau Valdebebas Tunnel dan yang lain ada di exit tikungan 14 atau IFEMA Madrid Tunnel. Selain terowongan, tikungan 10 yang merupakan belokan panjang nantinya akan dibuat dengan sudut kemiringan atau banking untuk menyerupai tikungan terakhir di Zandvoort dan meningkatkan peluang overtaking. Kontur sirkuit, terutama di area utara atau di tikungan 4-13 akan dibuat naik turun dengan elevasi yang agak ekstrim karena area tersebut sejatinya adalah bekas sirkuit off-road. Area pit lane kemungkinan besar akan didesain sedikit berbeda karena garasi tim akan diletakkan di dalam ruangan tertutup di dalam aula gedung IFEMA dan menyatu dengan area paddock serta hospitality. Terlepas dari keunikannya, kami jujur sedikit terganggu dengan keberadaan roundabout atau bundaran persimpangan yang cukup khas di jalanan-jalanan Eropa. Setidaknya ada 3 bundaran yang akan dilewati dan semua itu ada di antara tikungan 3 sampai tikungan 10. Paling mengganggu mungkin ada di tikungan kelima sebelum Valdebebas Tunnel dan tikungan ke-8 yang ada di setelahnya. Tikungan-tikungan semacam ini tidak disukai oleh pembalap karena merusak ritme dan momentum karena lurusan yang pendek, jadi semakin menyulitkan overtaking terjadi. Kami cukup yakin tikungan tersebut akan diprotes oleh banyak pihak saat balapan diadakan di sana nanti dan bakal jadi bahan evaluasi untuk dirubah ke depannya. Namun dari semua itu, yang paling mengganjal tentu adalah mengapa fans F1 harus dicekoki oleh sirkuit jalanan lagi. Dahulu sirkuit jalanan mempunyai tempat yang spesial bagi fans F1 karena jumlahnya mentok-mentok hanya 2 atau 3 venue saja. Itu pun hanya GP Monaco yang benar-benar proper sirkuit jalanan dengan lingkungan yang sangat sempit dan menantang untuk dinikmati. Tetapi semakin kesini, sirkuit jalanan semakin dieksploitasi, terutama sejak keberhasilan GP Singapura dan kedatangan sirkuit Baku pada 2016 silam, serta ditambah dengan Miami dan Las Vegas 2 tahun belakangan. Musim ini saja ada 8 sirkuit jalanan ataupun semi jalanan yang ada di kalender, atau sepertiga dari jumlah balapan yang ada sekarang. Hal itu membuat banyak fans F1 merasa bosan dan sumpek dengan kehadiran sirkuit-sirkuit jalanan yang sempit. Dari polling yang diadakan di akun Twitter Red Bull saja kemarin, dari 29.000 voters, 85% diantaranya memilih sirkuit permanen daripada sirkuit jalanan. Ada beberapa alasan kenapa sirkuit jalanan sekarang tak begitu disukai oleh penonton seperti dulu. Yang pertama, jelas, hilangnya rasa spesial akan kehadiran sirkuit jalanan yang makin kesini makin banyak. Dulu GP Monaco selalu ditunggu-tunggu karena kapan lagi melihat mobil F1 di sirkuit sesempit itu yang kejadiannya hanya setahun sekali. Sekarang, rasa spesial itulah yang hilang karena sirkuit jalanan sudah menjadi hal yang biasa di F1. Hal kedua yaitu layout sirkuit jalanan yang tidak bisa fleksibel karena harus mengikuti kontur jalan rayanya seperti apa. Itu terkadang membuat street circuit terkesan kaku dan monoton, terutama bagi pembalap ataupun paling tidak bagi kalian yang sering main game F1 pasti juga merasakannya.
Berbeda dengan sirkuit-sirkuit tradisional semacam Spa, Suzuka, Silverstone, atau Monza yang memiliki karakter serta feel yang berbeda. Apalagi dengan ukuran dimensi mobil F1 yang makin kesini makin bongsor dan berat di tikungan, membuat aksi-aksi duel seru menjadi cukup minim terjadi di sirkuit jalanan yang cenderung sempit dengan tembok di kiri dan kanan. Aspal sirkuit jalanan juga cenderung lebih halus karena memang tidak didesain untuk balapan. Itu membuat balapan menjadi lebih bisa diprediksi karena ban jadi sangat awet dan kebanyakan cuma butuh sekali pit stop saja sampai finish. Belum lagi kita berbicara soal aspek gangguan yang ditimbulkan kepada warga lokal yang terganggu aktivitas ruang publiknya karena pembangunan sirkuit F1 di jalan raya yang terkadang butuh waktu paling tidak selama 2 bulan lamanya. Tetapi dengan kesan negatif yang diberikan fans tersebut, kenapa F1 sekarang sangat menyukai sirkuit jalan raya sebagai event baru mereka di masa depan? Secara teknis, sirkuit jalanan jelas menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap dan tim yang dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun karena trek yang sempit dengan tembok pembatasnya. Skill pembalap selalu diuji di sirkuit jalanan dengan level fokus yang tinggi dan tikungan-tikungan lambat yang membutuhkan level presisi yang akurat. Sirkuit-sirkuit ini juga seringkali menghasilkan kejutan seperti yang terjadi di Singapura dan Las Vegas tahun lalu. Tapi yang sangat berperan dalam pemilihan sirkuit jalanan adalah karena inilah model bisnis yang diambil oleh Liberty Media, di mana mereka ingin mengadakan balapan-balapan di tengah kota atau destination city. Sirkuit jalanan dianggap membawa keuntungan yang lebih besar daripada harus membangun atau memakai sirkuit permanen. Sirkuit jalanan bisa dibangun di tengah kota dan tinggal menyesuaikan kontur dari jalan rayanya saja. Biaya yang dibutuhkan tidak sebesar membangun sirkuit permanen baru yang tentu tidak semua pihak bersedia melakukannya karena rumit dan sangat mahal. Letaknya di sekitaran kota juga membuatnya lebih mudah diakses oleh fans ketimbang sirkuit tradisional yang mayoritas letaknya jauh dari pusat kota. Sirkuit Madrid ini saja diklaim oleh F1 sebagai sirkuit dengan aksesibilitas terbaik karena bisa dijangkau dengan transportasi umum yang murah dan cukup dekat dengan bandara di sana. Selain itu, perputaran uang yang terjadi dengan venue F1 di sirkuit jalanan otomatis jadi lebih tinggi karena banyak orang yang menginap di hotel lokal dan bisa lebih mudah untuk mengakses bar atau restoran serta tempat wisata lainnya. Value komersial yang dihadirkan di sirkuit jalanan juga lebih berpotensi untuk dieksploitasi, seperti dari penambahan konser ataupun entertainment tambahan dari glamoritas kota yang disajikan. Apalagi dengan keberadaan pembalap lokal seperti Carlos Sainz atau bahkan Fernando Alonso jika dia masih stay di F1 nanti, tentu semakin menambah magnet daya tarik di sana. Liberty Media sebenarnya tidak menargetkan sirkuit jalanan secara spesifik, karena yang mereka inginkan adalah bagaimana cara promotor untuk memberikan fans aksesibilitas dan pengalaman terbaik dalam menonton F1. Contoh seperti Zandvoort, yang meskipun sirkuitnya tradisional dan letaknya jauh dari Amsterdam, tapi aksesnya dipermudah dengan transportasi umum yang memadai seperti kereta dan bus, plus faktor Max Verstappen sebagai tuan rumah. Atau minimal seperti Hungaroring, yang meski jaraknya 25 kilo dari pusat kota, tapi akses jalan ke sirkuit sangatlah baik, dan flow lalu lintasnya sangat diatur oleh pemerintah setempat dengan lahan parkiran yang luas. Jadi sekarang, selain masalah uang, tinggal bagaimana sirkuit-sirkuit tradisional lainnya untuk bisa mengikuti atau naik level dengan meningkatkan aksesibilitasnya serta pengalaman yang diberikan terhadap fans. Itulah yang juga dialami oleh sirkuit Catalunya dan jadi alasan kenapa Liberty Media tidak berani memberikan kontrak jangka panjang. Namun, di kasus Catalunya, ini lebih mengarah ke dua faktor, yaitu uang dan politik. Pihak sirkuit Barcelona tidak bisa memberikan jaminan finansial dan jaminan keuntungan jika mereka tetap mengadakan F1 dalam waktu jangka panjang. Selain itu, kita tahu jika hubungan pemerintah Katalan tak terlalu baik dengan pemerintahan Spanyol, dan inilah yang jadi salah satu alasan kenapa GP Madrid dicetuskan. Tapi masuknya Madrid bukanlah akhir bagi Catalunya, karena CEO F1 Stefano Domenicali masih membuka pintu jika mereka memang ingin bertahan dan Spanyol bisa memiliki 2 event balapan seperti dulu. Hanya saja, takutnya nanti malah seperti kejadian di Valencia dulu, yang harus rebutan pamor dengan Catalunya dan berujung kolaps karena tidak menguntungkan serta dugaan korupsi. Namun, jika kasusnya adalah rebutan popularitas, kemungkinan besar Catalunya lah yang kalah, dan dengan kalender F1 yang sudah mencapai 24 balapan, sulit untuk melihat sirkuit legendaris ini bertahan di masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.